Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini Pak Bas akan mengadakan pembelajaran lewat video. Kita akan belajar tentang teknologi komunikasi. Apa itu teknologi komunikasi? Mari simak selanjutnya. Jadi dalam teknologi komunikasi ada istilah komunikasi sendiri dan telekomunikasi. Komunikasi lebih menekankan pada proses penyampaian informasi, pesan atau ide atau gagasan dari pihak satu ke pihak lain. Sedangkan telekomunikasi menekankan pada teknik atau cara komunikasi. Dalam Wikipedia disebutkan bahwa komunikasi adalah penerimaan pesan, baik langsung maupun tidak langsung. Komunikasi langsung itu adalah komunikasi tanpa alat atau tatap muka. Misalkan ketika Pak Bas mengajarkan di kelas dan kalian ada dalam kelas, jadi ada pertemuan, ada tatap muka, itu yang disebut komunikasi langsung. Sedangkan komunikasi tidak langsung adalah komunikasi menggunakan alat atau bantuan. Nah, dengan alat komunikasi itu akan memudahkan manusia dalam berhubungan dengan manusia lain. Alat komunikasi juga berguna untuk mempercepat penyampaian pesan ketika kita berada dalam jarak yang berjauhan. Alat komunikasi itu dapat berupa elektronik atau media cetak. Media cetak di sini bisa diartikan dalam bentuk koran, majalah, ataupun tabloid. Anak-anak, alat komunikasi itu dari waktu ke waktu selalu berkembang. Ini menunjukkan bahwa zaman juga berkembang dan berubah. Nah, dengan teknologi komunikasi kita dapat mengatasi jarak dan waktu dimanapun kita berada, kapanpun kita bisa saling komunikasi. Misalkan anak-anak di rumah, orang tua di kantor, bisa saling komunikasi dengan menggunakan alat. Nah, pada kesempatan hari ini Pak Bas juga akan bahas tentang alat komunikasi tradisional. Contohnya kentongan, lonceng, beduk, surat. Nah, kentongan itu masih digunakan sampai saat ini. Ketika di desa-desa ada orang meninggal, ada kebakaran, akan ada tanda dengan kentongan. Bunyinya pun akan berbeda. Lonceng misalkan ketika kita ada tanda di dekat gereja, itu juga menandakan komunikasi. Oh, sekarang jam 12, jam 6 sore. Itu juga komunikasi untuk mengajak orang-orang yang ada di sekitar gereja untuk berdoa. Beduk juga seperti itu. Di masjid-masjid ketika pada waktunya sholat,
beduk akan dibunyikan. Itu sebagai tanda dan bentuk komunikasi untuk melakukan ibadat. Nah, untuk surat sekarang mungkin sudah jarang ketika kita surat pribadi, yang ada mungkin surat resmi, misalkan surat edaran, surat pemberitahuan, itu bisa dimasukkan dalam kategori alat komunikasi. Nah, pada zaman dahulu surat itu ditulis dengan daun lontar atau kulit hewan atau juga kulit pohon. Hal ini ketika pada zaman kerajaan, jadi mereka umumkan pemberitahuan kepada warganya dengan menggunakan surat yang berupa ataupun ditulis dengan daun lontar atau kulit hewan. Nah, sekarang tentang alat komunikasi modern, contohnya radio, TV, koran, telepon, dan internet. Hal itu sekarang bagi kita sudah tidak asing lagi, alat-alat komunikasi modern pada zaman sekarang. Bahkan kalian sendiri sekarang sudah punya telepon genggam atau HP. Dalam perkembangannya, telepon pun terus melakukan inovasi. Dulu hanya ada telepon rumah, terus berkembang ada HP, terus Android. Aplikasinya pun berkembang dari yang dulu hanya bicara, mendengar suaranya saja, sekarang kita sudah bisa video call. Dan bahkan video call ini bisa dilakukan secara bersama-sama atau kelompok, 3 atau 4 orang bisa sama-sama saling melihat. Nah, selain itu ada juga aplikasi WA, Line, Telegram, dan lainnya. Nah, selama ini kita juga menggunakan WA dalam komunikasi ketika anak-anak di rumah, Abah juga di rumah, belajar dengan dikirimkan lewat aplikasi WA. Perkembangan yang lebih pesat dengan adanya internet. Dengan internet kita bisa berkomunikasi, misalnya dengan email, FB, IG, Twitter, YouTube, dan lainnya. Bahkan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Serasa dunia ini sudah tidak ada batasnya. Kita bisa komunikasi dengan saudara kita yang di luar negeri, di luar kota. Jadi bisa dilihat dengan adanya internet itu sudah tidak ada jarak dan waktu antara orang dengan orang lain. Nah, anak-anak, di saat negara kita menghadapi wabah virus corona, kita juga melakukan pembelajaran secara online, baik melalui WA, video, ataupun pembelajaran lewat YouTube. Ini sebagai contoh bahwa komunikasi, dengan adanya teknologi komunikasi, kita bisa melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Semoga wabah corona ini segera berakhir dan kita selalu diberi kesehatan. Untuk menjaga kesehatan, anak-anak harus rajin berolahraga
makan makanan yang sehat dan bergizi, cukup istirahat, dan rajin cuci tangan. Kita harus berperilaku hidup sehat. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap sehat dan di rumah saja. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan pembelajaran penjelasan dari Pak Sabas, sekarang ada 5 soal. Silahkan kalian jawab. Bisa anak-anak kerjakan di buku, ditulis dengan rapi dan jelas supaya bisa dibaca. Anak-anak juga bisa melakukan jawaban ini dengan video. Jadi silahkan di video nanti dikirimkan ke Pak Sabas. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati.